Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa ahihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an summa yunjihi kalla innaha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'an illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun famanil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'idin ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seraya memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pengatur acara yang saya hormati, Ketua Komite MTS Negeri 15 yang saya hormati, Dewan Guru Pembimbing Tahfidz yang saya hormati, Bapak Wakil Kurikulum beserta Dewan Guru, Bapak Kepala TU yang saya hormati, Ibu dan Bapak orang tua murid kelas program Tahfidz Al-Quran yang sangat saya banggakan, dan yang paling saya cintai adalah anak-anak saya yang pada hari ini mengikuti kegiatan sertifikasi tahfidz. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama bagi saya selama bekerja di MTS Negeri 15 Ciamis, karena sejak 18 Februari saya menggantikan sebagai kepala madrasah di MTS 15 Ciamis, menggantikan Bapak Haji Saiful Uyun. Mungkin ini juga sekaligus perkenalan saya yang pertama dengan orang tua murid yang ada di MTS Negeri 15. Perkenalkan, tadi sudah disebut oleh pembawa acara, nama saya Elis Darliah. Asal saya dari Raja Desa. Dulu saya bekerja di MTS 13 Ciamis di Raja Desa, dan sekarang alhamdulillah sudah diirodahkan oleh Allah, dikudratkan oleh Allah, biidznillah bisa bekerja di MTS 15 Ciamis. Dan ini kebanggaan terbesar saya bisa mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Kegiatan ini catatannya bukan cuma catatan duniawi, tapi ini adalah catatan akhirat. Ini tabungan kita semua. Dan saya tadi ke Pak Komite bilang, saya paling tidak kuat Pak kalau misalnya sudah mengikuti haflah seperti ini. Kenapa? Karena di tengah pandemi sekarang ini, di tengah situasi pendidikan yang memang tidak menentu, di tengah situasi politik dan sebagainya yang tidak menentu, tapi ini adalah seperti air di padang pasir. Ini adalah bukti anak-anak kita itu komitmen terhadap sesuatu yang sekarang itu makin jauh. Terus terang, Al-Quran itu sudah semakin jauh. Dan saya sempat berpikir dengan meninggalnya, dengan wafatnya para alim ulama, apakah ini yang dinamakan akhir zaman? Ketika tanda akhir zaman itu diangkatnya Al-Quran dari bumi. Saya berpikir bukan Al-Quran itu. Dulu saya sempat berpikir pada saat kecil, apakah Al-Quran itu hiber atau tiba-tiba hilang. Tapi ternyata dengan meninggalnya, dengan wafatnya para ulama, dengan meninggal wafatnya para penghafal Quran, dengan meninggal wafatnya orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, secara tidak langsung sedikit demi sedikit Al-Quran itu akan hilang dari muka bumi. Tapi sekarang di sini bagai oase, bagai air di tengah kekeringan, ada semacam pencerahan, muncul Farah Kupaji, muncul para ahli penghafal Al-Quran dari MTS 15 Ciamis, dan itu dari rahim ibu-ibu sekalian. Dan janji Allah, paling terbaik orang adalah yang mengajarkan dan yang membaca Al-Quran, itu sudah jaminannya. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya berpikir tentang hal yang lain. Kalau ibu ingin punya anak yang baik, didik dengan Al-Quran. Pasti itu Al-Quran juga akan menjadikan didikan yang pertama.
Nah ini. Jadi berbanggalah ibu bapak sekalian yang pada saat ini bisa menyaksikan putra putrinya di sini. Kenapa? Dengan menghafal Quran itu, anak kita sudah diajarkan tentang arti kesabaran, tentang arti disiplin waktu, tentang arti bagaimana mereka mempertahankan sesuatu yang mestinya mereka pertahankan. Lihat para penghafal Quran. Dalam kondisi apapun pasti dia sering gegerenyeman kan, supaya hafalannya tidak hilang. Dalam kondisi apapun dia disiplin. Sekarang waktunya menghafal, sekarang waktunya murojaah, sekarang waktunya ini. Ada kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan dia dengan Allah, bukan kesibukan dia dengan permainannya. Ada lagi, dia itu juga akan menjadi sebuah tanggung jawab. Kenapa? Gak akan ada anak penghafal Al-Quran yang berani macam-macam. Dia itu tidak akan ketinggalan sholatnya, karena dia udah komitmen. Masa penghafal Al-Quran itu sholat awal waktu? Masa penghafal Al-Quran bobo-bobohan? Masa penghafal Al-Quran begitu? Itu akan ada di image. Nah, dan ibu itu tidak usah capek-capek ngurusin itu. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena putri bungsu saya ketika lulus dari Aliyah Darussalam Ciamis, dia memilih untuk tidak kuliah dulu. Dia ikut tahfidz di Ustadz Yusuf Mansur selama 8 bulan. Alhamdulillah 9 bulan dia tamat 30 juz. Setelah itu masuk IAIN tanpa tes karena jalur tahfidz. Dia dapat beasiswa tahfidz juga, dapat asrama tahfidz juga. Jadi ya udah Allah tanggung gitu. Dan saya itu tidak usah harus sholat tahajud, enggak. Dia itu sudah, kalau saya tidak tahajud nanti gimana hafalan saya. Malah kalau misalnya gini, aduh ya Allah, kenapa saya ngomong gini gitu, bohong, kumaha hafalan, ada semacam itu. Jadi kadang saya yang sering menangis gitu, ya Allah gitu, anak saya sampai bisa betul sementara saya belum. Tapi saya gini, pada saat saya tanya, Dek, kan dia dapat program kedokteran pada saat itu. Dek, lo kan tukang kedokteran? Enggak. Nah Dek, mama kan mama udah jadi kepala sekolah lah, mencet atas cukup gitu. Ada yang mau yang saya masihan mama di surga. Seperti itu. Lama lah dunia untuk apa gitu. Ada yang pengen saya masihan al-fatah kalau mama di surga. Itu kan bentuk, masya Allah saya sampai. Dan ketika dia menyelesaikan hafalan ke-30-nya, saya tadi bilang ke Pak itu saya sampai menjerit gitu. Takutnya kan anak saya keselak atau tidak hafal. Karena di Riung itu di Darul Quran di Bandung. Alhamdulillah gitu. Jadi sekarang juga ya kajiannya ikutnya dengan yang seperti itu lagi gitu. Jadi gaulnya nggak usah harus begini, enggak gitu. Jadi kadang saya itu diingatkan sama anak saya. Diingatkan tentang mana doanya 4 rakaat, padahal mama kan dikasih rezeki yang banyak sama Allah itu 12 gitu. Dan insya Allah banyak tahajudnya seperti itu. Itu karena didikan itu. Jadi kalau ibu nggak mau capek ngurus anak yang di masa sekarang ini, inilah tempatnya di PTQ. Karena apa? Allah yang ngurus anak-anak ibu. Karena ibu kan sudah serahkan. Karena penghafal Al-Quran itu dalam didikan Allah gitu, langsung. Itu sudah janjinya. Jadi kita tidak usah harus seperti apa, karena dia itu udah, Allah kan yang punya segalanya. Tadi benar kata Pak Komite, kita memang tidak ingin sombong gitu, tapi saya yakinkan bahwa barang siapa yang menghafalkan Quran, maka Allah yang ngurusnya. Dan tingkatan derajatnya juga. Karena makanya gini, saya pasti tahu sama Bu Dian, Bu, itu program sertifikasi tahfidz begini, Masya Allah gitu. Kenapa? Saya pengen keciprat minimal. Ibu nanti yang dikasih mahkota, saya juga yang menyaksikan di sini ke bawah. Kenapa? Nanti anak-anak saya itu akan cari di akhirat tuh, mana kepala sekolah saya, mana Pak Komite saya, mana guru-guru saya yang dulu pernah di MTS 15, akan saya bawa ke surga. Itu bisa. Itu yang kita ingin. Makanya bergabunglah pada majelis di mana dibacakan Al-Quran di sana. Dan di sini itu bukan hanya dibacakan, dihafalkan.
Dan ini pondasi pertama, ini pendidikan pertama. Dan pada saat ini akhir zaman, bayangkan ya Bu, ketika nanti kita sudah tidak ada, anak-anak inilah yang akan mewariskan generasi Quran pada generasi berikutnya. Coba kalau terputus di anak kita, akan gimana dunia ini tanpa Al-Quran? Jadi saya paling gak bisa lama. Kalau di Raja Desa juga ada program, itu sambil wisuda, sama lah seperti ini. Jadi kadang-kadang ya sebelum saya bicara pun gitu, saya sudah, apakah ini karena terlalu gembiranya gitu. Saya yakinkan pada ibu sekalian, pada bapak sekalian, tidak salah untuk memberikan waktu, tenaga, doa untuk anak-anak kita supaya jadi penghafal Al-Quran. Dan kita itu tidak usah menuntut 30 juz, karena kemampuan itu dikasih juga oleh Allah. Yang penting anak kita sudah punya kemauan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Yang belajar Al-Quran itu meskipun terbata-bata itu sudah dapat 2 pahala. Itu yang terbata-bata. Dan ketika dibacakan 1 huruf itu ada 10 lipat, dilipat gandakan. Itu baru penghafal Al-Quran. Dan tadi dikatakan lagi, doa yang mengalir itu salah satunya doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sodaqah jariyah. Jadi ilmu yang bermanfaatnya ada, anak yang solehnya ada, sodaqah jariyahnya ada. 3 kategori sudah ibu punyai semua. Karena mungkin orang-orang di luar sana sodakohnya iya, ilmunya ada, tapi dia nggak punya anak yang soleh. Karena dengan anak yang soleh mah bisa kita dapat sodakohnya, bisa dapat ilmunya. Tapi dengan sodakoh mah belum tentu kita dapat anak yang soleh. Jadi berbahagialah ibu sudah punya aset. Dijaga, siga ngajaga, alamanan ngajaga endog beberemna. Supaya apa? Supaya hafalan mereka itu tidak apa? Tidak hilang. Bagaimana caranya? Dimotivasi terus, diingatkan, dikatakan bahwa sebelum tidurnya dikatakan bahwa terima kasih nak gitu. Nanti bawa ibu ke surga. Terima kasih sudah ngebantu ibu begini, itu harapan kita. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, insya Allah nanti bapak ibu sekalian akan dikuatkan oleh keterangan-keterangan baik Al-Quran ataupun hadis tentang bagaimana kelebihannya para penghafal Al-Quran. Dan itu akan menjadi motivasi utama bagi bapak ibu sekalian untuk tetap mendukung anak-anaknya mengikuti program PTKI. Maka saya juga pengen untuk kedepannya PTKI ini selain program juga inginnya semua pokoknya semua anak di MTS 15 ini tidak hanya yang tahfidz itu tidak hanya yang di program PTKI, tapi KBP yang tetap tahfidz, olahraga yang tetap tahfidz, naturalis yang tetap tahfidz, riset yang tetap tahfidz. Jadi tadi ada kolaborasi dan PTKI itu sebagai bentukan dasarnya. Ya mudah-mudahan ke depan alhamdulillah dengan rintisan yang seperti sekarang, mudah-mudahan nanti itu tahfidz itu adalah ekstra utama. Sehingga anak itu jadi apapun dia, jadi atletnya yang hafal Quran atau yang paham Quran, jadi penyanyi yang hafal Quran, minimal penyanyi anu soronok meureun gitu. Jadi apapun birokrat mau jadi ahli apapun beliau nantinya, ketika dasarnya Al-Quran, maka warna Al-Quran lah yang akan mewarnai bumi ini. Karena semua orang itu punya tugas fungsi masing-masing sebagai khalifah. Ibu bapak yang saya hormati, karena saya bukan ahli dalam orasi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hanya bisa memotivasi dari pengalaman saya sendiri. Karena saya itu dan suami saya biasa, bukan yang begitu paham dengan Al-Quran. Maka saya punya target anak saya itu tidak boleh seperti saya harus putus mata rantai di saya. Minimal anak saya dengan cucu saya nanti itu bisa orang-orang yang paham Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, bahkan menjadi penghafal Al-Quran.
Mudah-mudahan saya doakan anak-anak ibu bapak sekalian bisa nanti menganugerahkan mahkota-mahkota di surganya Allah, dan kita pun yang hadir di sini barokahnya dapat dari anak-anak kita yang akan disertifikasi pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi saya untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi di MTS 15 karena kebarokahan yang ditujukan oleh anak kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter, Ibu Pengawas yang sudah datang dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.